Permisi, selamat pagi Bu Bidan. Selamat pagi Bapak dan Ibu, silakan duduk. Makasih Bu Bidan. Iya Bu. Ya Allah, bagus sekali ceria hari ini. Apa kabar Ibu, Bapak? Kondisi saya baik-baik aja. Iya, syukur ya Bu ya. Oke, Bapak sama Ibu. Jadi sesuai janji temu kita pada minggu yang kemarin, bahwa saya akan memberikan konseling ya mengenai birth plan atau perencanaan persalinan. Mengingat Ibu sudah ada dalam kesiapan untuk bersalin dia Bu. Oke Ibu, jadi nanti saya akan memberikan edukasi tentang kira-kira rencana apa atau kesiapan-kesiapan apa saja yang dapat Ibu dan Bapak lakukan selama menunggu proses persalinannya. Ya, seperti Ibu, seperti itu. Dan mungkin ini akan memakan waktu beberapa menit ke depan. Apakah Bapak sama Ibu bersedia? Bersedia Bu Bidan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kalau misalnya Ibu rasa tegal atau rasa kurang nyaman, nanti jangan malu sampaikan ke saya saja ya Ibu. Siap Bu Bidan. Oke, baik Ibu. Sebelum kita memulainya, saya izin untuk menutup privasi dan mencuci tangan agar privasi kita tetap terjaga ya Bu. Sama Ibu, saya ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira selama kehamilan ini, apakah ada yang Ibu takutkan atau apakah ada yang Ibu khawatirkan selama ini? Iya Bu, saya takut nanti tiba-tiba nggak kontraksi kayak gitu Bu. Oh, takut. Oh iya Ibu, itu hal yang wajar ya Bu, yang namanya kita perempuan ya Bu, pasti ada kekhawatiran khusus yang membuat sehingga kita banyak pikiran ya Bu ya. Oke, jadi birth plan itu adalah perencanaan lengkap sebelum melahirkan. Jadi mengapa harus dibuat birth plan ini atau perencanaan ini? Karena untuk mengantisipasi terjadinya bahaya-bahaya yang mungkin kita tidak harapkan nantinya, seperti itu. Nah, dalam birth plan ini kita akan menentukan di mana tempat Ibu harus bersalin, terus kira-kira siapa yang akan menolong, bagaimana transportasinya, lalu apa-apa saja yang harus disiapkan. Misalnya ya Bu, seperti pakaian apa yang nantinya Ibu pakai, nah seperti itu. Nah, terus kira-kira siapa nanti yang akan menemani Ibu dalam ruangan ketika bersalin. Seperti itu. Nah, itu artinya tujuannya itu agar Ibu dan keluarga tidak jadi panik dan sudah siap sehingga seluruh kesiapan itu kita siapkan, lalu ketika masuk pada proses persalinan itu tidak ada yang perlu kita khawatirkan, semuanya sudah siap. Misalnya, oh iya lupa ini, oh, sudah siap, kita tidak perlu harus saya buru-buru seperti itu ya Bapak sama Ibu. Nah, lalu birth plan ini juga kita harus lakukan supaya ketika ada keadaan darurat yang dibutuhkan untuk harus dirujuk, kami dari bagian tim medis bisa langsung mengambil tindakan. Seperti itu ya Bapak sama Ibu. Bapak, jadi langkah pertama itu yang paling penting adalah menentukan lokasi atau tempat di mana Ibu nantinya akan bersalin. Nah, saya mau tanya, kira-kira Bapak sama Ibu apakah sudah ada kepikiran bahwa nanti Ibu melahirkan di mana? Misalnya di klinik atau rumah sakit atau di puskesmas? Saya rencananya untuk melahirkannya di kliniknya Bu Bidan. Oh iya, terima kasih sekali ya Ibu. Saya merasa bersyukur karena kami menjadi fasilitas yang Ibu pilih untuk melakukan pelayanan terhadap dia. Iya Ibu, sedikit informasi di klinik kami ini fasilitasnya alhamdulillah cukup lengkap. Jadi Ibu bisa bersalin secara normal. Dan klinik ini memang bukanya itu dan siap siaganya itu 1 kali 24 jam. Jadi Ibu sama Bapak tidak perlu khawatir untuk fasilitas, pelayanannya di sini oke kok, tenang aja. Apalagi kan Ibu sudah jadi ini ya, konselor kami di sini. Jadi kami pasti akan memberikan yang terbaik sama Bapak. Oke, jadi tadi seperti yang kita sudah rencanakan tadi, seperti keinginan Bapak sama Ibu untuk tempatnya itu mau bersalin di klinik saya, ya. Nah, yang kedua itu memilih tenaga kesehatan. Nah, ini tuh penting sekali Ibu. Jadi nanti Ibu sama Bapak itu memilih kira-kira siapa di sini di klinik ini yang mau Ibu gunakan tenaganya untuk melayani Ibu bersalin. Ada beberapa banyak bidan di sini, Ibu boleh terpulang dari Bapak sama Ibu mau pilihnya siapa, monggo. Nah, ini ada nama-nama Ibu bidan di sini, Bapak sama Ibu boleh lihat, boleh pilih deh. Kalau bisa ya Ibu Bidan aja ya Bu, soalnya Ibu yang awalnya kontrol sampai saya maunya itu sampai melahirkan sama Ibu aja, nggak mau bidan yang lain. Aduh, terima kasih ya Ibu. Saya merasa senang karena saya menjadi tenaga kesehatan yang terpilih melayani Ibu. Saya menerimanya dengan senang hati. Nah, tapi Ibu sama Bapak, karena kan tadi saya yang dipilih ya Bu ya. Nah, tapi kita harus tetap punya rencana cadangan. Jadi misalnya kalau seandainya pada hari H, pada saat Ibu udah bersalin, terus saya tidak ada di tempat,
Nah, kita itu bisa melakukan rencana cadangan dalam artian ibu bisa memilih bidan lain sebagai cadangan. Takutnya nanti pada hari H saya tidak ada di situ ya ibu, atau misalnya saya lagi sibuk atau keluar kota. Nah, ibu sama bapak bisa menghubungi bidan yang sebagai bidan cadangan seperti itu ya bapak sama ibu. Nah, nanti saya akan memberikan nama-nama bidan yang tadi sudah saya serahkan kepada bapak sama ibu, boleh dipilih. Tapi kalau saran saya ya bapak sama ibu, ini ada teman saya namanya Ibu Fitri. Beliau juga praktik di sini dan alhamdulillahnya itu pengetahuan beliau itu nggak kalah saing gitu sama yang lain, bidan-bidan di klinik lain. Jadi saya boleh ya, kalau boleh bapak sama ibu memberikan izin, saya bisa memasukkan nama Ibu Bidan Fitri sebagai tenaga kesehatan cadangan. Semisal kalau saya tidak ada nantinya, boleh bapak sama ibu? Oke, saya tulis di sini ya, biar nanti saya setelah kita konseling bapak sama ibu bisa lihat di sini untuk menjadi pedoman. Jadi untuk memudahkan komunikasi ibu sama bapak bisa langsung menghubungi WhatsApp saya ya Bu, karena saya akan standby 24 jam untuk pasien yang akan bersalin di klinik kami ini. Nah, jadi kalau saya sedang istirahat atau saya sedang membantu pasien lain, nanti akan dijawab oleh petugas lain. Jadi bapak sama ibu nggak usah khawatir kalau soal komunikasinya seperti apa. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk pada transportasi. Nah, transportasi menuju tempat persalinan ini sering itu terlupakan oleh pasangan-pasangan yang mau bersalin seperti itu. Padahal itu merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kesiapan persalinan seperti itu ya Bu. Jadi kalau nanti sudah muncul tanda-tanda ibu mau bersalin, misalnya air ketuban sudah pecah seperti itu atau sudah adanya kontraksi, nah itu kita tidak perlu repot untuk mencari transportasi. Nah, seperti itu. Nah, lalu saya mau tanya sama bapak ya, khususnya sebagai kepala rumah tangga, untuk transportasinya itu apakah bapak sama ibu sudah siapkan atau sudah kepikiran untuk kira-kira mobil atau motor punya siapa gitu untuk dipakai nanti? Kebetulan saya juga punya motor. Saya pakai motor. Oh iya, bagus ya, berarti bapak punya kendaraan sudah siap ya Pak. Nah tapi kita kan tidak tahu ya Pak nanti ke depannya itu seperti apa. Nah, untuk menjaga kira-kira setidaknya nanti transportasinya bapak itu misalnya banyak kempes atau bensinnya habis, nah seperti itu. Nah, kira-kira bapak sama ibu punya nggak rencana cadangan mau pakai transportasi siapa? Oh ya, kebetulan saya juga punya tetangga, juga kenalan sama tetangga. Mungkin kalau nanti saya bakal pinjam sama kendaraan. Oh iya, berarti sudah punya tetangga yang nanti dikasih tahu ya. Oke, baik. Jadi tadi tempatnya sudah, bidan yang dipilih juga sudah, transportasinya juga sudah. Nah, selanjutnya ini juga bagian penting Ibu ya. Nah, yaitu kira-kira siapa yang nanti menemani ibu dalam ruangan persalinan? Apakah bapak ataukah ada anggota keluarga? Lalu anggota keluarga itu siapa? Seperti itu. Saya boleh tahu ibu, apakah ibu sudah punya rencana? Iya Bu Bidan, saya punya rencana. Jadi nanti yang menemani saya itu suami saya dan juga ibu saya. Oh, berarti ibu sama bapak ya. Oke, jadi berarti nanti 2 orang ya. Soalnya kadang suami-suami itu tidak semua itu bisa menemani istrinya di dalam ruang persalinan, karena itu beberapa kasus yang terjadi, ada suami yang nggak mampu lihat darah, terus pada saat masuk ke ruang persalinan itu seharusnya kasih motivasi ya sama istri ya, tapi ini justru sebaliknya, si bapak pusing karena mungkin bau darah seperti itu, terus nggak bisa lihat ibu bersalin. Nah, jadi untuk memastikan saja, kalau misalnya bapak merasa untuk bisa, ya monggo. Tapi kalau seandainya bapak tidak bisa, seperti yang tadi ibu bilang, nanti mamanya ibu ya. Oke, baik. Berarti di sini bapak sama ibunya Ibu Rina ya. Oke, sudah. Jadi tadi untuk pendampingan dalam ruang bersalin itu sudah ya Bu. Nah, sekarang itu terkait biayanya. Nah, untuk biaya persalinan itu saya boleh tahu apakah bapak sama ibu sudah menyiapkannya, ataukah misalnya mau pakai BPJS atau jam persal seperti itu. Saya boleh tahu bapak? Kalau rencananya mau pakai BPJS, tapi kalau BPJS kalau darurat
berarti kamu pakai apa sebagai tempat dana dari Oh, wah, bagus sekali ya Bapak sama Ibu. Berarti Bapak sama Ibu sudah menabung 6 bulan yang lalu ya. Oh, luar biasa. Karena apa ya, kadang banyak kebutuhan-kebutuhan yang kita perlu juga ya Ibu sama Bapak, sehingga membutuhkan dana yang bisa dibilang dana cadangan seperti itu ya. Nah, ini misalnya ketika meskipun menggunakan BPJS, tetapi ada kemungkinan biaya tambahan seperti obat-obatan, transportasi, atau misalnya seandainya kondisi Ibu dimungkinkan untuk dirujuk. Nah, seperti itu. Jadi tadi seperti yang Bapak sudah sampaikan, itu luar biasa sekali ya. Bapak sama Ibu memang sudah punya planning dari dulu ya. Nah, bagus sekali. Jadi untuk BPJS-nya, saya sarankan Bapak sama Ibu pastikan BPJS-nya itu lengkap, aktif, agar nanti pada saat proses pelayanan itu bisa lancar terkhususnya di bagian administrasi. Seperti itu ya Bapak sama Ibu. Jadi tadi untuk biayanya sudah siap ya Pak, bisa dibilang seperti itu. Nah, selanjutnya itu seperti yang Bapak dan Ibu sudah sampaikan ya pada minggu kemarin, kalau Bapak punya anak pertama udah ada ya. Nah, oke, berarti kalau nanti ketika Ibu bersalin kan anggota keluarga pada datang ya, pada datang jenguk seperti itu. Nah, lalu untuk anak pertamanya itu atau anggota keluarga yang lain seperti mama mertua dan yang lainnya itu apakah nanti akan dibiarkan sendiri ataukah seperti apa? Apalagi kayak anaknya Ibu, ataukah anak pertamanya Ibu itu nanti dibawa juga ya ke sini atau gimana? Oh ya, kalau anak saya kebetulan saya sudah diskusikan sama kakak saya. Nanti saya berkoordinasi sama kakak saya. Ya berarti nanti anak yang tua itu dititipkan ya. Baik ya. Oke, baik Bapak sama Ibu. Kita masuk untuk rencana yang selanjutnya itu. Saya mau tanya ya Ibu, lebih ke konfirmasi aja. Kira saya kalau boleh tahu, dalam rumah tangga Bapak sama Ibu siapa yang jadi orang pertama dalam mengambil keputusan? Iya Bu Bidan. Jadi biasanya itu kami diskusi dulu. Nah, yang buat keputusan itu suami saya. Oh iya, berarti Pak Raffi ya? Ya, benar. Saya sebagai suami nanti kan saya sebagai kepala keluarga ya. Jadi keputusan ini karena saya apalagi ini menyangkut keluarga. Iya, betul. Jadi biasa pada umumnya itu suami-suami yang mengambil keputusan ya Bu ya. Tapi memang dalam beberapa peristiwa itu ada istri juga yang menjadi orang pertama yang mengambil keputusan. Ya, jadi saya hanya mengkonfirmasi saja seperti itu ya Ibu. Tapi saya mau tanya lagi, siapa yang akan membuat keputusan jika Bapak Raffi berada di luar kota atau memang saat itu tidak bisa dihubungi? Kira-kira siapa yang menjadi orang yang mengambil keputusan jika Bapak Raffi ini tidak ada? Saya bakal boleh tahu. Kalau saya tidak ada, itu nanti saya sudah diskusi sama bapak mertua saya. Saya akan bilang nanti saya kalau saya tidak ada, nanti bapak boleh ambil keputusan. Wah, bagus sekali ya. Berarti kalau seandainya Pak Raffi tidak ada, lagi keluar kota, lalu susah dihubungi, terus ada keadaan tiba-tiba mendadak seperti itu, misalnya Ibu dirujuk, misalnya. Nah, lalu yang mengambil keputusan berarti kepercayaan Pak Raffi diberikan kepada Bapak mertua ya. Oke, baik Bapak sama Ibu. Jadi tadi kita sudah menentukan perencanaan dari awal, mulai dari tempat persalinan yang tadi sudah di awal ya, yang tadi kita sudah sama-sama sepakat. Jadi dari tempat, biaya, transportasi, siapa yang nanti akan temani dalam ruang bersalin. Terus tadi saya juga sudah konfirmasi kepada Bapak siapa yang nanti ambil keputusan, baik itu dalam keadaan normal ataupun tiba-tiba dalam keadaan rujukan seperti itu. Nah, tapi langkah yang nanti saya akan bahas berikut ini merupakan langkah yang penting. Jadi merupakan rencana rujukan dan teknis penanganan jika, ini saya garis bawahi ya Bapak sama Ibu, jika terjadi kegawat daruratan. Jadi seandainya. Nah, yang tadi kan kita sudah bahas tempat, biaya dan lain-lain itu kan ibaratnya kita memikirkan persalinan normal. Nah, tapi kan itu bisa saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, oleh sebab itu kita harus punya rencana cadangan jika terjadinya kegawat daruratan. Dalam hal ini rujukan. Seperti itu, misalnya kalau ibu sudah mengalami komplikasi dalam persalinan, nah kita tiba-tiba mau rujuk itu kemana nantinya. Maka dari itu pada langkah yang ketiga ini kita harus membahas apa saja kira-kira yang akan kita planningkan untuk meminimalisir kegawat daruratan tadi. Seperti itu ya Bapak sama Ibu. Nah, yang pertama itu kita harus sepakat dulu tempat. Kan tadi kita kan sudah sepakat tempat, Ibu mau bersalin di klinik saya. Itu bersalin secara normal. Nah, untuk tempat pada langkah ketiga ini, seandainya terjadi gawat darurat. Jadi ini lebih bertujuan ke rumah sakit.
Nah, jadi kira-kira adakah rumah sakit yang mungkin Bapak sama Ibu seperti itu sudah memikirkan kalau misalnya terjadi bahaya kita bisa larikan ke rumah sakit? Apakah Bapak sama Ibu sudah punya gambaran untuk rumah sakitnya? Sebelumnya saya belum tahu Bu. Dan saya mencari rumah sakit yang dekat dan fasilitasnya itu harus lengkap seperti itu tidak. Jadi kalau boleh ya Bapak sama Ibu, saya izin untuk menyarankan rumah sakit terdekat dan fasilitas sudah lengkap, terus pelayanannya yang bagus untuk tempat jika terjadinya kegawat daruratan. Saya sarankan rumah sakit Mewati ya Bapak sama Ibu yang ada di Manahan situ ya Bapak sama Ibu. Dekat kan sama rumah Bapak sama Ibu kan? Nah ya, jadi saya sarankan itu. Kalau Bapak sama Ibu setuju, oke kita sepakat. Kalau Bapak sama Ibu mau rumah sakit yang lain boleh disampaikan. Saya setuju Bu Bidan. Oke baik, berarti tempat untuk rujuk nantinya itu rumah sakit Mewati ya. Jadi tadi untuk tempat rujukannya itu kita fix rumah sakit Mewati ya. Oke baik Ibu. Nah nanti yang kedua ini saya akan bahas transportasi lagi Bapak sama Ibu, karena tadi kan kita sudah sepakat bahwa nanti Bapak ngantarin Ibu ke klinik pakai motor ya. Nah itu kondisi normal, itu Ibu akan bersalin normal. Tapi kalau seandainya ada kegawat daruratan, tiba-tiba terjadi pendarahan dan sebagainya itu kita nggak bisa taruh Ibu di motor Pak. Jadi apapun terjadi itu harus pakai mobil, apalagi sampai udah pendarahan itu harus pakai mobil. Jadi kita sudah harus punya rencana untuk kira-kira mobil siapa yang nantinya akan dipakai, dan usahakan kendaraan yang nantinya kita gunakan itu misalnya mobil tadi itu sudah siap, seperti bensinnya sudah terpenuhi, bensinnya sudah penuh, kemudian ban mobilnya juga bagus, nah, seperti itu. Karena kan ini kan gawat darurat ya Pak, jadi harus segera ditangani seperti itu. Nah lalu apakah Bapak sama Ibu untuk kendaraan roda 4 ini sudah ada punya kesiapan? Kebetulan abang saya juga punya beberapa kendaraan. Jadi kalau ada mobil saya harus. Iya, berarti nanti kalau seandainya kita nggak minta ya Bapak sama Ibu, cuma untuk menjaga aja. Kalau adanya kegawat daruratan, berarti Bapak sama Ibu bisa gunakan mobil abangnya Bapak ya. Oke, baik. Jaga-jaga ya Bapak sama Ibu jika kendaraan Bapak sama Ibu misalnya tidak bisa dipakai. Nah, nanti kami akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk ambulansnya harus tetap siap. Seperti itu. Baik Bapak sama Ibu, jadi tadi di awal kita juga sudah bahas tentang dana atau biaya persalinan nanti ya. Lalu Bapak sama Ibu sudah sampaikan bahwa Bapak sama Ibu menggunakan BPJS, tapi ada tabungan juga ya. Nah di sini saya mau sampaikan sedikit informasi. Di klinik kami ini ada namanya program tabulin atau dana tabulin, yaitu dana tabungan ibu bersalin seperti itu. Jadi itu kayak yuran gitu Bu. Jadi nanti Bapak sama Ibu bisa yuran di klinik kami ini, lalu itu menjadi biaya yang disimpan untuk proses bersalin nanti seperti itu. Jadi itu akan menjadi satu solusi ketika Bapak sama Ibu punya biaya tabungan di rumah seperti itu, atau BPJS memang tidak sempat bisa digunakan. Nah bisa dana ini bisa Bapak sama Ibu gunakan. Nah itu ada di program itu ada di klinik kami ini. Itu sebagai informasi kepada Bapak sama Ibu. Kalau misalnya Bapak sama Ibu tertarik untuk mau mendaftar di program ini, saya bisa bantu. Tapi ini cuma informasi saja. Jadi Bapak sama Ibu bisa dipertimbangkan dulu kira-kira mau nggak. Itu cuma sebagai saran saja sih Bapak sama Ibu ya. Kebetulan saya juga tertarik sama dana tabungan. Untuk pendaftarannya, bolehkah saya bisa langsung datang sama Ibu? Ya, nanti selesai konseling ini, saya akan arahkan dan membantu Bapak untuk proses pendaftarannya ya. Nah, kemudian itu mencari donor darah. Nah, mengapa donor darah ini penting pada kondisi kegawat daruratan? Karena biasa pada kondisi kegawat daruratan itu ibu bersalin kemungkinan besar akan mengalami yang namanya pendarahan postpartum, yaitu ibu akan mengalami kehilangan darah yang dalam volume yang banyak, jumlah yang banyak, sehingga kita harus membutuhkan pendonor. Saya untuk memberikan darah kepada ibu. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan donornya itu? Nah, langkah yang pertama itu kita identifikasi anggota keluarga atau teman-teman kita yang terdekat. Kira-kira golongan darahnya sama tidak sama ibu. Nah, lalu
orang yang punya golongan darah itu dia harus bersedia terus harus dalam kondisi yang sehat. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak sama Ibu nanti boleh berdiskusi kira-kira siapa yang nanti bisa direncanakan menjadi pendonor darah. Oh iya, Bu Bidan. Jadi kebetulan adik saya itu donor darah B. Dia juga sehat-sehat, jadi dia bisa mendonor. Oh iya, berarti untuk pembahasan donor darah ini sudah ya? Ibu sudah bahas sama adik ya? Sudah, Bu Bidan. Oke, wah luar biasa sekali ya. Nah, lalu untuk mengantisipasi juga kita bisa mendaftarkan calon donor itu bisa lebih dari satu orang. Jadi misalnya kalau nanti pada saat kita membutuhkan darah, terus adiknya ibu memang misalnya lagi sekolah atau lagi ujian terus nggak bisa hadir, nah kita membutuhkan satu orang lagi sebagai cadangan. Jadi nanti dari pihak bapak sama ibu menyiapkan atau mendaftarkan 2 orang sebagai pendonor darah dengan golongan darah yang sama. Terus dari pihak klinik juga akan menghubungi PMI untuk sebagai pengganti, donor darah pengganti seandainya jika dari kedua orang yang sudah didaftarkan sebagai pendonor darah misalnya tidak berhalangan hadir, dari PMI juga sudah menyiapkan penggantinya, ya Bapak. Nah, kemudian langkah yang terakhir adalah mempersiapkan peralatan untuk bersalin seperti itu. Jadi perlengkapan pribadi dan perlengkapan bayi dan ibu harus disiapkan dalam satu tas. Nah, kira-kira apa saja yang perlu disiapkan nantinya? Nah, itu untuk peralatannya nanti saya tulis di sini ya Bu, biar Bapak sama Ibu bisa menjadi pedoman. Nah, jadi untuk alat-alatnya itu Bapak sama Ibu, terusnya Ibu akan harus menyiapkan 2-3 baju tidur yang pakai kancing, supaya ketika nanti ini kan menyusui ya. Nah, ketika menyusui itu tidak perlu repot-repot untuk bajunya diangkat. Jadi kalau pakai kancing ini kan langsung bisa dibuka ya. Nah, jadi 2-3 baju tidur. Terus untuk pakaian dalamnya itu 2-3 BH ya. Untuk tapi BH-nya itu jangan yang keras ya, Ibu. Yang agak lentur yang skornya itu jangan terlalu keras seperti itu. Kemudian 3-4 itu sarung atau kain panjang. Nah, terus untuk pakaian dalam, celana dalamnya itu 4-4 celana dalam dan ditambah dengan pembalut. Nah, pembalut itu bawahnya banyak saja ya, Ibu. Nah, kemudian ada 2 handuk bersih, waslak, alat mandi, terus jangan lupa sandal karena ibu nggak boleh kakinya nggak boleh kosong ya. Nah, kemudian minyak kayu putih, terus tisu, gurita atau kalau nggak ada gurita korset, bisa korset. Kemudian kalau ibu mau untuk tetap pakai skincare atau cermin wajah itu boleh. Nah, sisir, cermin boleh dibawa. Nah, terus itu untuk ibu ya, untuk peralatan untuk ibu. Nah, kalau untuk bayi itu kalau bisa 1 lusin baju bayi dan popok bayi. Kemudian 2 buah handuk bayi. Usahakan handuknya itu kainnya dari bahan yang lembut ya, Bu. Kemudian selimut atau kain segi 4. Jangan lupa kaos kaki dan kaos tangan. Minyak galon penting, sabun mandi bayi, sampo khusus bayi, dan boleh juga sisir rambut bayi. Nah, untuk sabun mandi dan shampoo-nya itu usahakan yang sudah terverifikasi dari BPOM ya, Bapak sama Ibu. Jadi kalau beli tidak boleh asal-asal ya, Ibu. Pastikan itu ingredientsnya itu sudah dikonfirmasi dari BPOM seperti itu. Kemudian 2 buah waslak, gendongan atau selendang supaya bisa dinomong ya, seperti itu. Nah, lalu Ibu yang paling penting jangan lupa obat dan alat makan seperti sendok. Nah, kalau Bapak yang mungkin masih bisa bawa, kalau Bapak merasa misalnya mau bawa jaket, bawa selimut, seperti itu ya, Bapak sama Ibu. Nah, kemudian jangan lupa untuk HP-nya itu datanya itu diisi penuh ya, kalau bisa, biar nanti ketika ada komunikasi atau administrasi, bagian administrasi itu bisa. Jadi tadi di sini kita sudah melakukan perencanaan atau build plan, perencanaan persalinan, baik persalinan normal, terus rencana untuk gawat daruratan misalnya terjadi, terus sudah ada saya konfirmasi pemberi keputusan yang utama dan cadangan sudah. Jadi untuk detailnya ini saya juga sudah tulis di sini ya Ibu untuk perencanaannya. Jadi tadi saya sudah sampaikan dan saya juga tulis di sini sebagai pedoman untuk Bapak dan Ibu biar nanti tidak lupa. Dan untuk kesiapan yang dirasanya masih kurang bisa dilengkapi atau disiapkan sedini mungkin, supaya nantinya ketika ibu sudah mulai ada kontraksi kita sudah tidak perlu gimana ya seperti itu ya. Oke,
Bapak sama Ibu. Jadi tadi untuk perencanaannya sudah ya, kita sudah sepakat dan saya juga sudah tulis. Nanti saya akan serahkan kepada Bapak sama Ibu. Nah yang kedua itu kan nanti Ibu kan bersalin ya Bapak sama Ibu. Jadi penting untuk Bapak sama Ibu mengetahui apa saja yang perlu Ibu konsumsi atau pemenuhan gizi untuk Ibu bersalin itu kira-kira apa saja, supaya ini juga disiapkan. Karena kan apa ya Ibu, ketika orang bersalin, selesai bersalin itu masa nifas itu mereka bingung apa saja yang dikonsumsi, terus ada mitos-mitos dia boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Nah itu perlu diketahui supaya Bapak sama Ibu menyiapkan ini juga ya, bagian ini juga, karena ini bagian yang pentingnya. Apakah Bapak sama Ibu sudah capek duduk mungkin, pegal? Tidak Bu, justru itu kami semangat sekali, Bu dengan penjelasan dari Ibu. Wah, luar biasa sekali ya Bapak sama antusiasnya itu. Nah kalau begitu saya akan membantu supaya Bapak sama Ibu memahami dan tidak keliru dalam memberikan nutrisi yang baik. Dan ini perlu Bapak sebagai kepala rumah tangga juga mengetahuinya, karena memang ketika Ibu dalam masa nifas itu kan Bapak juga menjadi salah satu pendamping atau orang yang mendukung Ibu dalam segala hal ya, apalagi dalam proses menyusui itu. Nah, jadi saya mau tanya sama Ibu, apakah selama ini adakah keluhan atau masalah terkait makanan atau kondisi Ibu yang mungkin Ibu rasakan, atau adakah makanan-makanan yang Ibu konsumsi ketika merasa membuat Ibu tidak nyaman? Tidak ada Bu, tapi saya ingin tahu lebih banyak soal makan dan minum selama menyusui Ibu dan Oke, baik Bapak sama Ibu. Lalu kalau Pak Raffi bagaimana? Apakah Bapak sudah tahu tentang nutrisi Ibu setelah melahirkan? Mungkin Bapak sudah pernah mendengar seperti itu? Kalau dari saya juga belum tahu ya Bu, soalnya kan saya juga belum tahu untuk apa makanannya, apa makanan yang buat kesehatan itu. Kita tidak tahu dari Ibu. Iya, boleh sekali Bapak, boleh sekali itu. Nah, jadi nutrisi yang baik itu sangat penting ya. Yang pertama itu untuk pemenuhan kebutuhan ibu dan bayi. Kedua, menunjang tumbuh kembang bayi lewat ASI, dan ketiga mencegah anemia serta malnutrisi pada ibu. Nah, jadi kan ketika ibu menyusui, artinya si bayi juga akan mengkonsumsi apa yang daripada ibu lewat ASI, ya kan? Nah, jadi apapun yang dikonsumsi ibu itu akan dikonsumsi bayi. Jadi kondisi kesehatan bayi itu tergantung daripada ibu juga. Nah, lalu ketika kondisi ibu kurang atau nutrisi ibu kurang, akan berdampak ke bayi, seperti itu ya, Bapak sama Ibu. Nah, jadi ibu menyusui itu dia membutuhkan tambahan energi sekitar 500 kalori per hari selama 6 bulan pertama ibu menyusui. Oleh karena itu, ibu harus makan makanan yang beraneka ragam, seperti karbohidrat, protein hewani dan nabati, serta sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena ibu membutuhkan vitamin A, karena vitamin A ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas ASI dan memperkuat daya tahan bayi dari infeksi. Nah, lalu untuk contoh makanan yang mengandung vitamin A itu seperti beetroot, sayur hijau, wortel, tomat, dan nangka. Nah, selain itu, ibu juga harus mengkonsumsi kapsul vitamin A 2 kali segera setelah melahirkan dan 24 jam kemudian. Jadi setelah ibu melahirkan, setelah ibu bersalin, 24 jam kemudian ibu harus mengkonsumsi kapsul vitamin A. Nanti kami dari bagian klinik akan memberikan kepada ibu ya. Nah, lalu untuk minumannya, kan tadi itu kan untuk makanan ya Bu ya. Nah, untuk minumannya itu ibu harus minum minimal 3 liter setiap hari atau sekitar 14 gelas untuk menjaga metabolisme dan produksi ASI tetap lancar. Nah, dan disarankan untuk setiap kali ibu menyusui ya Bu ya, ibu itu harus selalu minum air. Nah, jangan lupa juga ibu harus rutin minum tablet besi 1 kali sehari dalam 40 hari untuk tetap menjaga jumlah sel darah merah dan mencegah anemia. Nah, lalu untuk contoh lain yang bisa ibu jadikan sebagai sarapan itu, ibu bisa sarapan dengan nasi telur, sayur bayam, pisang. Nah, itu untuk sarapan. Lalu untuk makan siangnya itu ibu bisa makan nasi dan ikan, sayur bening, dan mungkin ditambah buah-buahan, makanan penutup itu mungkin pepaya. Terus untuk malamnya itu ibu bisa makan nasi, tempe, kangkung, dan juga buah jambu. Jadi intinya di situ ada nasi, ada ikan, dan buah-buahan. Jangan lupa ya, Bapak sama Ibu, buah-buahan itu sangat penting. Nah, karena selama masa nifas itu sangat membutuhkan
banyak nutrisi ya Bapak sama Ibu. Karena Ibu kan tadinya kan Ibu awalnya kondisi dalam tubuhnya normal ya. Terus Ibu mengalami kehamilan. Kemudian bersalin. Nah, itu terjadinya rombakan di dalam tubuh ini. Sehingga ketika masa nifas itu dia membutuhkan waktu lalu kembali ke tempat semula. Seluruh organ tubuh di dalam tubuh itu membutuhkan waktu, membutuhkan pemulihan untuk dia kembali ada pada posisi semula. Oleh sebab itu nutrisi atau gizi itu sangat mendukung untuk pemulihan pasca persalinan itu ya Ibu. Nah, dan selama masa nifas itu sebaiknya Ibu tidak mengikuti pantangan makanan yang ketat. Kan biasanya itu ada mitos-mitos ya Bapak sama Ibu, seperti jangan makan ikan, jangan makan telur, katanya nanti asinya bau amis dan sebagainya. Terus tidak boleh minum air dingin. Nah, itu sebaiknya Bapak sama Ibu tidak usah mempercayai mitos-mitos seperti itu. Apalagi mitos-mitos itu tidak didukung bukti-bukti medis ya. Justru sebaliknya, makanan-makanan tersebut itu sangat penting, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk mempercepat penyembuhan luka dan meningkatkan produksi ASI. Jadi untuk pantangan makanan yang seperti itu bisa memberikan dampak. Jadi misalnya Ibu mempercayai mitos, tidak boleh konsumsi kuning telur, tidak boleh konsumsi ikan, nanti seperti ini. Nah, kalau ketika Ibu memilih untuk mendengarkan mitos-mitos itu akan berdampak sama proses pemulihan Ibu, begitu. Jadi misalnya Ibu akan kekurangan produksi ASI, terus ASI yang akan keluar juga akan kurang, terus lukanya Ibu itu kok tidak kunjung-kunjung sembuh, nah, seperti itu. Jadi sebaiknya Bapak sama Ibu tidak usah mendengarkan mitos. Kalau misalnya mau membutuhkan konsultasi lagi dari kami siap, ya. Bapak sama Ibu. Jadi sangat dianjurkan untuk Ibu tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan yang paling penting itu cairan. Nah, biasa kan ibu-ibu yang menyusui itu sering konsumsi sayur ini ya Ibu, apa namanya, sayur telur ya, daun telur ya, nah itu bagus. Ada takut juga, itu bagus seperti itu ya Bapak sama Ibu. Nah, jadi Bapak juga turut berkontribusi dalam pemulihan Ibu, dalam gizi Ibu, menunjang gizi Ibu. Nah, seperti itu. Jadi saya memberikan pemahaman ini kepada Bapak dan Ibu supaya Bapak sama Ibu mempunyai pengetahuan mengenai gizi seperti apa, nutrisi yang perlu Ibu dapatkan seperti apa. Lalu Bapak sama Ibu tidak perlu mendengarkan mitos-mitos yang aneh ya, Bapak sama Ibu seperti itu. Mungkin sekian edukasi, dan mungkin dari awal kan kita sudah ini ya Ibu Bapak, kita sudah melakukan rencana. Setelah itu saya menambahkan sedikit edukasi mengenai gizi Ibu pasca bersalin itu. Kira-kira sejauh ini apakah Bapak sama Ibu mungkin masih bingung, atau mungkin karena saya kecepatan ngomong lalu Bapak sama Ibu mungkin dengarnya itu sama-sama. Apakah Bapak sama Ibu punya pertanyaan atau mau saya ulang? Iya Bu Bidan, saya punya pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama itu, bagaimana kalau nanti saat persalinan ada komplikasi yang mendadak, apakah klinik ini benar-benar siap menangani atau langsung rutin atau apa prosedurnya? Oh, jadi pertanyaan yang kedua, kalau ibu menyusui itu harus banyak makan, terus banyak minum. Saya takut nanti malah cepat jenuh atau tidak sehat. Bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan ASI tanpa jadi jenuh atau tidak mudah? Oke, baik Ibu. Jadi saya akan jawab satu-satu ya Bu ya. Tadi pertanyaan Ibu yang pertama, bagaimana kalau nanti saat persalinan ada komplikasi mendadak, apakah klinik ini benar-benar siap menangani atau langsung harus dirujuk? Lalu seperti apa prosedurnya ya Bu ya? Nah, baik. Jadi ini pertanyaan penting ya Bu ya, karena itu memang menurut saya itu satu kekhawatiran yang patut untuk dipertanyakan ya Bu ya. Nah, klinik kami ini sudah dilengkapi untuk menangani persalinan normal dengan standar keamanan yang cukup ketat. Namun seperti yang tadi Ibu fokuskan, jika terjadi komplikasi, kami akan tetap serius untuk melakukan pelayanan. Seperti kalau misalnya Ibu mengalami perdarahan berat, preeklamsia, atau kondisi yang darurat, kami akan segera melakukan rujukan secepat mungkin ke rumah sakit yang tadi kita sudah sepakati di awal ya Bu ya, ke rumah sakit Mawardi. Sehingga Ibu tidak perlu takut bahwa kami tidak akan ngapa-ngapain ya Bu, kami akan tetap siaga karena memang itu bagian dari pelayanan kami ya Bu ya. Nah, lalu prosedurnya kami ketika terjadi komplikasi, kami akan menghubungi ambulans dan pastikan Ibu segera mendapatkan penanganan medis yang lengkap, dan tim kami juga akan mendampingi Ibu selama proses rujukan. Dalam hal ini saya ya Bu ya, saya sebagai bidan yang sudah ditunjuk yang nantinya akan melayani persalinan. Jadi intinya Ibu tenang saja, karena tadi itulah tujuannya kita buat rencana ini Ibu, supaya ketika misalnya terjadi komplikasi atau kegawat daruratan itu kita sudah siap, baik itu dari pihak tenaga medis, pihak dari keluarga itu sudah siap. Nah, itulah fungsi dari birth plan ini ya, yang sudah Ibu tanyakan. Nah, lalu yang kedua,
saya sering, ibu sering dengar ya kalau ibu menyusui harus banyak makan dan minum. Tapi saya takut nanti malah cepat gemuk dan tidak sehat. Bagaimana supaya saya bisa penuhi kebutuhan ASI tanpa harus menjadi gemuk atau sakit ya Bu ya? Banyak sekali ibu-ibu yang menanyakan seperti itu, dan itu adalah hal yang wajar ya Bu ya. Namun kekhawatiran seperti itu adalah hal yang wajar ya. Tapi sebenarnya kebutuhan energi ibu selama menyusui itu memang harus banyak. Karena karena ini ketika ibu makan pasti diserap ya sama bayi atau diambil ya sama bayi. Oleh sebab itu kalau misalnya ibu tidak makan terus tubuh ibu menjadi lemas, lalu bayinya gimana? Seperti itu, karena kan bayinya masih menerima makanan dari tubuh ibu ya, seperti itu. Nah, jadi kuncinya adalah ibu tetap makan makanan yang seimbang, bergizi. Jadi bukan cuma banyak makan, tapi ibu harus memilih makanan yang berkualitas seperti karbohidrat yang kompleks, protein, sayur, dan buah-buahan. Terus sebaiknya ibu menghindari makanan yang berlemak dan bergula lebih, karena itulah yang akan menyebabkan ibu gemuk. Jadi kalau ibu makan kayak karbohidrat, protein itu ibu tidak perlu khawatir bahwa berat badan ibu akan bertambah selama ibu tidak mengkonsumsi yang berlemak. Nah, kemudian ibu harus banyak minum air, dan ibu juga bisa jalan kaki pelan-pelan, dan karena itu akan tetap membantu menjaga postur tubuh ibu tetap ada dalam kondisi yang ideal. Jadi intinya ibu fokus saja pada pola makan yang seimbang, yang berkualitas seperti itu. Jadi kalau ibu mau tetap ada dalam keadaan yang sehat tapi tidak gemuk, ya seperti yang tadi sudah saya sarankan. Intinya tidak boleh makan makanan berlemak secara berlebihan ya. Itulah yang akan menyebabkan ibu gemuk. Jadi kalau untuk karbohidrat, protein itu ibu tidak perlu ambil ya. Apa masih ada pertanyaan mungkin dari Bapak? Kalau dari Bapak, ya. Oke, berarti Bapak sama Ibu sejauh ini sudah paham ya? Sudah cukup Bu, penjelasannya sangat memuaskan. Ya baik, terima kasih banyak sekali ya. Nah, ini ya Bu ya, ini untuk penulisan berperan yang tadi sudah saya buat. Ini saya berikan kepada Bapak sama Ibu untuk menjadi panduan atau acuan kira-kira apa lagi yang masih dibutuhkan atau apa lagi yang masih kurang bisa disiapkan sedini mungkin ya Bapak sama Ibu. Nomor telepon saya, nomor telepon yang dibutuhkan sudah saya masukkan ke situ. Mungkin nanti tambahannya itu nomor telepon dari tetangga yang punya transportasi ya Bapak sama Ibu. Nah, nanti kalau Bapak sama Ibu misalnya masih bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi langsung ya Pak, Bu, di nomor saya. Ya, Siap, Bu Bidan. Terima kasih banyak. terima kasih juga Bapak sama Ibu sudah mampir ke klinik kami ya. Terima kasih Bu Bidan. Kami pamit dulu ya. Oke, Bapak sama Ibu. Iya, hati-hati ya Bapak sama Ibu, sehat-sehat.